Halo Smart Viewer, balik lagi nih di Reloads Games on Review. Mantap. Balik lagi nih. Kali ini kita kedatangan tamu nih, gue Edward, Nathan, ada Bimo, Fedrian, dan Faris. Dari Opini Tengah Malam ya. Betul. Udah tahu belum mereka openingnya biasanya gimana kalau di opini tengah malam? Tahu tapi lupa. Gua Bimo gitu. Jangan lupa pasang kacamata konspirasimu. Konspirasimu sih. Jangan lupa pasang konspirasi. Kacamata bener ya. Tapi nggak ada. Gue ingat ada kacamatanya. Jangan lupa pasang kacamata konspirasi. Dan open minded. tetap open minded. Guys, lebih ingat gua. Tetap dong. Gue ingat suara bumper ya. Oh iya. Benar. Hari ini kita mau main kartunya dari Opini Tengah Malam nih. Opini Tengah Malam Card. Iya. OTM card singkatannya. Betul. OTM Card. Adanya di Shopee. Boleh nih promo Shopee? Boleh. Toko Oren. Disebut. Toko Oren, hanya di Toko Oren. Nah, langsung aja kita mainin ya. Cara mainnya kita tinggal ambil terus nanti setiap orang jawab. Cuman kali ini spesial biar satu orang dari satu kartu satu orang aja yang jawab. Oke. Iya. Oke. Ini nggak ada rekayasa ya? Nggak ada rekayasa. Tidak ada. Nggak ada rekayasa. Ini sebelum belum diatur ya kartunya. Benar. Ini belum diatur. Ini natural. Nggak usah dikocok ya karena tadi udah dikocok. Nggak usah ya. Nah, bacain Wan. Nah, rules-nya wajib 21 plus. Betul. Dan juga open minded ya. Asingnya tengah malam nih makanya gelap kan. Nah, udah kita main aja. Udah gitu doang. Sorry. Paling gue nungguin loh. Maaf host kita ya, maaf. Nulis capek-capek kayaknya. Jangan lupa juga foto nih kalau habis main nanti kena momen yang asik kita foto. Iya, benar. Ini adalah kartu yang isinya Diskusi seputar konspirasi, misteri. Jadi banyak banget tema-tema menarik ya. Ada kepercayaan, politik. Pokoknya tema-tema yang lumayan tengah malam. Pinggir jurang ya. Pinggir jurang. Pinggir jurang. Oke, setiap kartu yang kita ambil itu biasanya kita diskusiin, setiap orang punya opininya masing-masing. Satu orang tuh biasanya kasih opininya 10 menit. Biasanya 10 menit. satu orang maksimal gitu. Cuma terkadang namanya diskusinya topiknya lumayan sensitif ya, itu bisa panjang banget tuh. Nyambungnya kemana-mana. Jadi untuk saat ini kita main satu orang satu pertanyaan aja ya. Biar nggak satu pertanyaan 50 menit. Iya, lamaan nanti kan gitu kan. Boleh. Nah, jadi disclaimer gitu ya. Jadi sekarang satu pertanyaan satu orang. Satu orang. Just for the sake of the game dan biar kalian tahu teman-teman yang lagi nonton. Iya. Kira-kira range pertanyaannya kurang lebih kayak apa aja. Betul banget. Jika kamu bisa time travel, momen apa yang ingin kamu lihat? Nah, ini gue penasaran sama satu momen ya. Gue mau ada di momen ini. Bener kan? Nggak lu cepet banget. Bener kan? Disiapin aja. Dia tahu ya. Sumpah ini nggak. Dia belum tahu pertanyaannya tapi kayak udah nyiapin. Udah, gue udah baca tuh. Jika kamu bisa time travel, momen apa yang ingin kamu lihat? Ya udah. Karena kemarin Oppenheimer, saya penasaran kalau ada di tempat bom nuklir, tapi saya nggak mau kasih. Tapi mau ada deketnya gitu. Dari sekian banyak momen lu pengen itu. Iya. Di Hiroshima. Iya, di Hiroshima. Jangan di situ. Cuma waktu tes. Nagasaki apa? Iya. Tapi tampang lu cocok sih. Waduh, makasih ya. Kayak korban nuklir maksudnya. Itu jadi takut deh ya sebenarnya ya. Ya, maaf ya guys. Baru pertanyaan pertama udah masuk jurang nih gitu ya. Langsung kelihatan ininya ya. Iya. Sifat manusia sebenarnya. Sifat manusia. Ini kenapa? Maksud gue sekian banyak. Emang nggak ada yang bikin penasaran lagi? Iya, maksud gue. Soalnya dari si bom nuklir itu kan nggak ada yang benar-benar ngerasain dari deket gitu. Karena udah meninggal. Lu juga kalau ngerasain bom nuklir juga ngerasainnya apa, Iya, War? perih. Kalau perih berasa juga kan. Kalau nggak langsung jadi debu-debu jalanan. Kenapa lu nggak milih dinosaurus? Benar. Momennya. Tapi dinosaurus kan udah ada Jurassic Park. Itu kan film. Iya. Benar juga. Itu film, bener-bener. Mas udah ada gambar kemarin tuh. Kasus mana lagi? Iya. Itu lumayan ini sih. Mau jadi penasaran kan? Nah. Emang kasus apa nih? Hah? Kasus apa? Sama kan ini? Oh, berarti sama. Yang sama. kopi-kopi kan? Benar. Iya. Jadi salah nih. Kalau ngomong sama OTM itu nggak jauh-jauh, pasti ada hubungannya sama dokumenter. Iya, benar. Tapi kalau bahas itu biasanya acaranya langsung
di Apa tuh? ini kan YouTube ini take Oh, down. waduh. Iya, benar. Ini udah Bahaya. pakai jeans gini kita kayak terintimidasi gitu loh. Mulai. Ingat channel sendiri. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Karena abis ini kan kita udah Closing. Mau pulang kan? Mau pulang maksudnya pulang. Mau pulang. Apa tuh? Jika kamu Lihat adalah dong. keturunan Rothschilds, orang terkaya di dunia, barang apa yang akan kamu beli? Iya. Nah, Rothschild tuh orang terkaya di dunia. yang Salah, Jus salah ya? satu ya? Israel. Hah? Orang Jus kan? Iya. Iya kan, bener kan? Iya. Takut salah nih, takut salah. Orang Jus ya? Gue gak tahu sih Kan keturunannya ya. Bukan ya? tahu. Gue kayak pernah dengar konspirasinya. Iya. Dia orang ada. terkaya terus dia menguasai dunia kan. Nah, iya. Benar. Bank ya? Rothschild tuh Maksudnya bank ya? yang punya bank seluruh dunia. Ya, lu Punya duit bank seluruh banyak. dunia? Iya. Ya, pokoknya bank-bank di setiap negara tuh sebenarnya punya dia. Presiden takut kan sama dia kan? Iya. Bawa Bang tanah. seluruh dunia mah udah apa yang mau dibeli lagi ya? Nah ya makanya lu tiba-tiba jadi anaknya Rothschild kayak Nathan ternyata lu keturunan gue gitu. Nah, gue kalau misalnya itu pengen beli ini pesawat ulang-alik biar bisa keluar angkasa. keluar angkasa. Kan gue nggak bisa jadi astronot. Iya. Jadi salah satunya cara untuk gue bisa keluar negeri ya punya beli pesawatnya. ya, Ada orang yang kendarain ya, kan. disupirin. Tapi kan sekarang udah bisa kan ya? Udah komersial. SpaceX. Iya, Kayak SpaceX. orang-orang Bisa biasa ya? udah Bisa. bisa. Itu jadi YouTuber astronot. kemarin satu udah pergi ke atas. Siapa? Iya. Coba cek ya di YouTube ya. Oh, enggak tapi beneran ini beneran. Beneran. Kayaknya ini yang basket lempar-lempar basket tuh yang di Denny luar. Sumargo. Bola. Ya itu YouTuber juga sih. Itu YouTuber juga memang. Main basket bener. Bukan. Oh, bukan. Yang ini yang trick shot. Oh, apa? YouTuber. Dude perfect. Dude perfect. Nah, Dude perfect kemarin ke angkasa. Oh dia dari situ lempar bola basket juga. Ke bumi. Lempar ke bumi. Gila, Bro. Sampai masuk ya, sampai masuk. Kurunya aja jadi salah satu perwakilan pergi ke angkasa. Iya, Itu gue pengen banget karena kan buat jadi astronot kayaknya susah banget. Iya Ya mendingan beli pesawat ulang-alik kalau nggak bikin ya buat gue keluar angkasa. Pengen. Tapi lu flat earth atau Ini. Aduh. Gue baru mau bilang konspirasi nih. lagi. Iya. Pertanyaannya nih. Iya. Jujur aja ya, karena gue meyakini Alkitab. Apa? Ah, kita flat earth loh. Nah, gue sorry gue gak tahu. Dulu. Bener maksud gue. Dulu dia ada, bener kan? Gereja. Langsung disclaimer. Iya. Aduh, konspirasi apa yang menurut kamu benar-benar terjadi? Nah, Pas cocok. banget nih, Wah, pas banget. Pas banget. Sumpah, benar. Oh, beda. Ini nggak disusun ya, nggak Gila nih. Ini benar-benar acara terakhir kan? Waduh. Jadi pas nih keluar ngomong nih. Takut juga. Gue Robila loh, tapi Indonesia punya sih. Ya. Apaan? Bahaya. Ya, nggak apa-apa. Apa ntar disensor semua tuh? Tenang, ada sensor kan. Kita ada lembaga sensor sendiri. Waduh. Aman. Apa konspirasi yang benar-benar terjadi? Dia mulai lihat-lihat. Yang mana ya? Takut jauh. Pada mata dulu. Yang mana nih? Takut gue. Nah, Kayak mungkin mungkin jawabnya gini, episode Opini Tengah Malam lu yang Nah, mana? yang mana biar iya nonton konspirasi lengkapnya yang ya. benar-benar terjadi. Kayaknya episode ini sih ya, Jessica Wongso. Waduh. Ice Cold Murder. Masih hangat ya. Masih hangat banget. Sebenarnya kan udah clear ya dari hukum juga Iya, Jessica hukumnya udah bersalah dari gitu. penjara. Tapi kan masih banyak hal-hal yang Janggal. ya menjanggal gitu. Itu yang gue pengen konspirasi apa yang benar-benar terjadi ya? Iya. berarti itu Berarti konspirasi. jangan ditanya dong Waris. Ada dua sisi. Iya. Maksudnya benar-benar terjadi tuh dari sudut pandang Siapa? si itu saja. Let's go. Bahaya nih, maksud pas gue Langsung next. Boleh Mas, sih. berikut Mas. Langsung ya. Langsung. Apa metode pembunuhan terkejam menurut kamu? Nah, betul. Pas banget nih abis nonton Saw. Oh, iya. Pas semua ya. Sumpah ini kebetulan ya. Kebetulan Guys, ya. smart virus di rumah ini. Ini Kebetulan. Apa ini konspirasi Iya, itu jangan-jangan dia. nih? Konspirasi nih. Bisa jadi konspirasi. Pembunuhan. Terkejam ya. Menurut gue yang ini sih, yang killing slowly gitu sih. Yang sambil kayak di perlahan-lahan gitu lu ngerasain lu mati gitu. Apa? Tenggelam Atau kalau enggak di tadi tuh ada apa Riz yang dia dijejelin sama cairan gitu ya. Jadi dia tuh tiduran terus dia tuh dijejelin cairan gitu dari atas. Diinfus. Ditumpahin darah. Oh, itu. ditetesin. Iya, jadi lu nggak bisa Kayak banjiran. banjiran darah. Tapi ngomongin kasus apa Pembunuhan pembunuhan sadis. Terkejam. sadis ya. Ini terkejam. gue gak tahu ini bener apa enggak, tapi gue pernah diceritain sama temen gue satu metode yang dilakukan, gue lupa di negara Asia, entah Jepang atau mana. Jadi orang duduk, matanya ditutup, terus dari atas tuh dibolongin dikit, ditetesin air kepalanya, satu-satu dong, Fet. Air biasa. Tas, iya di kepalanya.
1, 2 sampai dia meninggal sampai bolong. Iya. Pakai air. Iya, jadi dia stres. Jadi karena ditutup, dia nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama dia, cuma air doang. 1, Tapi dikasih 2, 3 nabi. Itu gue nggak tahu tuh. Dia kelaparan. Ya kalau dikasih makan ya tetap hidup dong. Kalau misalnya maksudnya kelaparan. Kelaparan. Gara-gara air. Iya. Jadi dia mati masuk angin lo kan, kepala kena air kan. Iya. Bisa jadi. Masuk angin. Iya, masuk angin. Karena sih, maksudnya karena sugesti dia gitu loh. Tapi gue nggak tahu ya ini beneran terjadi apa enggak. Itu salah satu mungkin bisa dibilang konspirasi sih. Iya, konspirasi. Temen gue pernah ngasih tahu 1 ditetes. Itu mungkin menurut gue lumayan kejam tuh. Iya. Slow but sure tuh. Nah, kalau gue ada lagi. Apa? Ini dari film Fast and Furious. Ada tuh yang kalau misalnya ini cowok dibuka gitu perutnya, tapi maksudnya telanjang perut gitu. Terus dikelitikin. Bukan. ada tikus terus di dalam tuh pakai bucket gitu. Tahu ya. Terus bucketnya dipanasin kan. Nah, tikus kan lama-lama kepanasan. Nyari, iya. Dia harus nyari jalan. dengan cara lain ya slow but sure-nya tuh, tapi adalah Kan paling empuk perut kan. perutnya akan dicakar-cakar sampai masuk sampai mati sama tikus. Itu ada di film Ngeri juga sih. Fast and Furious. Ya itu ngeri. Itu kepikiran banget sampai gue sampai sekarang. Iya. Tapi serem dah kalau pembunuhan ya. Iya. Iya. Gimana kalau yang agak ringan? Iya, coba. Siapa tahu ringan. Total lebih berat. Ringan. Coba abis ini ringan. Mitos apa yang paling kamu percaya? Udah, next. Lanjut. Kurang berat. Tergantung nih di bawah arahnya mau kemana nih. Soalnya gue kurang percaya mitos sih. Iya, dia nggak percaya mitos sih. Tapi apa yang paling... Nah, yang paling dekat, yang paling lu percaya. Sebenarnya bukan percaya sih. Mungkin lebih ke respect kali ya. Sama ada... Kan nggak tahu itu bener atau enggak ya. Iya. Jadi gue rada takut juga sih. Sama. Kayak misalkan... Mungkin Indonesia gitu kali ya. Kayak apa, nggak ngomong kasar lah di tempat-tempat itu, lebih ke respect sih. Oh iya. Kayak- Tapi mitos kan diciptakan untuk itu juga sebenarnya. Iya sih, biar kita nggak melakukan itu ya. Benar, biar dihindari kan. Cuma ya itu sih, karena ada rasa takutnya juga mungkin ya. Kayak gue kan nggak tahu apakah ini bener atau enggak. Jadi Jadi gue cari aman aja. nggak ngelakuin itu. Benar-benar. Jangan. Iya. Tapi masalah yang mitos yang jangan ngomong Kasar. Sembarangan Kalau lah ya. ada satu kasus itu di Lubang Buaya lagi tour gitu. Iya. Gue diceritain sama temen gue balik lagi. Ini gue gak hoax banyak temen. Temen lu banyak banget. Banyak makanya ya. Banyak. Dan dia tuh bilang katanya, gini doang gitu. Ternyata cuma gini doang. Kan emang lubang buaya kan sebenarnya cuma lubang doang. Tapi itu pembantaian di situ banyak Bekas ada banget. di situ. Besarnya segini ada kali. Emang benar lu udah pernah kesana? Udah. Oh gue belum pernah. Kan lebih kecil ya. Belum pernah. Masa sih? Iya serius, lebih kecil. Segini. Masukinnya gimana? Begini. Pas seorang kayaknya pas seorang. Lebih kecil. Oh, di badan. Ya pokoknya intinya Lu lihat lubang buaya yang mana? lubang buaya yang mana lu? Konspirasi. Nggak taunya pas yang lubang buaya di depan. Ini mah sebut biasa. Buaya. Nggak, tapi beneran dia bilang gitu doang kan. Gini doang gitu. Dia nggak ngomong kasar tapi kayak Iya. menyepelekan Iya, gitu. iya, Gitu. iya. Nah, dia teman-temannya tuh pergi ke satu tempat lagi tapi dia udah nggak ada. Dan Hilang gitu. Iya, maksudnya hilang gitu loh. Bener-bener kayak nggak ada yang sadar. Tadinya ada, tiba-tiba hilang. Akhirnya sama orang pinter lah biasa ya. Dia bilang katanya, oh ini abis dari mana? Abis dari lubang buaya. Terus dia langsung kayak, oh ya udah gitu. Terus dia balik ke lubang buaya. Nah ditemuin deh di situ. dalam? Nggak tahu di dalam apa nggak, cuma dari situ. Udah serem. Enggak, masalahnya kalau udah sama di dalam udah dimaki-maki sama security. Bener. Iya. Masa simple things kayak gitu sebenarnya. Iya, emang dari cerita-cerita sih. Soalnya kakak gue juga pernah tuh kayak lagi study tour gitulah ke Yogyakarta. Terus kayak kesurupan massal gara-gara murid-muridnya ya nakal gitu lah. Kayak ngomong kasar segala macem, terus meremehkan, terus kesurupan massal. Mungkin gara-gara cerita itu juga sih. Gue jadi takut juga kan. Ada bukti-buktinya. Ini boleh nggak gue nanya dulu sebelum ke kartu selanjutnya? Iya, boleh. Yang udah pernah datang ke lubang buaya siapa? Udah pernah? Udah. Yang dia di center ke dalam kan ya? Apanya? Ingat nggak lu? Dia tuh Di center ke dalam, kan? Ada udah kayak ada kubahnya gitu di tengah-tengah kan. Oh jadi orang nggak Lu boleh. bisa lihat, sumpah. Lu lubang buaya yang mana? Demi, lubang buaya di mana sih? Di Jakarta Timur. Iya kan? Iya, benar. Bener kan? Orang gue gini, gue diri gue Iya, dia bisa ngomong. Oh, bisa ngomong, tapi Oh, udah tapi ditutup dikubahin. kaca. Enggak, udah enggak ditutup kaca, cuma ada kubahnya doang. Oh iya, kubah di atas kan, Iya. nutupin kan. Tapi bisa lihat ke dalam kan. Ah, Nah, bisa, kalau bisa. gue tuh ingatnya bisa di center ke dalam, jadi kelihatan. Dalam nggak Tan? Yang bener Nggak kelihatan bisa. dalamnya, Tapi gua nggak kayak kelihatan gini, tapi dasarnya. kayak cuma di situ doang, Bim. Jadi iya, gue iya, cuma iya. bisa lihat paling cuma tinggi seberapa Nggak kelihatan doang dasarnya. dalamnya. Nah itu sumpah di bayangan gue udah serem. Mas, itu di dalam ada darah nggak sih mas? Enggak beneran, gue ngeliatnya gitu. Karena dia dikubah gitu, misalnya bener gini nih. Tapi di dinding-dindingnya tuh kayak nggak kayak tanah gitu loh. Pucak-pucak Kayak ada kotor bercak-bercak gitu kotor ya. gitu. Iya. Gue mikir, sorry.
ini mata gue doang atau enggak ya gitu. Lagi mes. Iya betul, nggak apa-apa. Ingat respect. Makanya sampai sekarang gue inget mulu tuh lubang buaya. Iya, tapi ngeri sih emang kayak mencekam gitu. Iya. Padahal siang gitu waktu itu. Padahal siang. Ceritakan pengalaman horor kamu. Nah, Udah tadi lubang buaya, next. gak dikasih cek Horor banget sumpah. Tapi yang setan ada nggak? Hantu. Nah, gue tuh orangnya kalian skeptis gak sih? Iya paling parah skeptis. Kalau kita mampus. skeptis tapi masih takut Fit ya. Iya. Skeptis tapi kalau misalnya sampai pernah kejadian atau enggak Amal? Tapi kayak yang sampai ini bener nih, tapi kayaknya gue pengen percaya something karena kayaknya gimana bilang bener, meyakinkan gitu. Kayaknya nggak kayak gini nih, mungkin Nggak mata masuk gue yang logika. salah. Gue kayak pernah cuma dulu banget sih, masih kecil banget, SMP gitu. Nah coba diceritain dong. Ceritain. Wah gila, ini satu episode sendiri, mending dengerin opini tengah malam kalian. Ada ceritanya. Kalau gue juga panjang lagi. Yang singkat apa ya? Mungkin waktu kecil kali ya. Nah sampai suatu saat bapak gue ngasih pinjem gue buku, terus gue baca itu, gue sih excited gitu kan. Nah di situ diajarin, di situ kan cerita seorang biarawati, santa, calon santa. Berarti dia kayak ceritanya gimana dia jadi santa. Nah terus di situ dibilang kalau misalkan ketika lu menemukan sosok yang ada yang mengganggu, lu samperin lalu tanya, bilang ada yang bisa saya bantu. Jadi kan namanya pas tanya kayak gitu, iya nih tolong rok saya kejepit. Jadi customer service. Ini hospitality. Ini nggak bener nih, nggak orang loh, nggak valid. Hantunya mau tanya kelar, Ini kan bridging. gue mikir pantas. Ini kan bridging nih. Ada yang bisa saya bantu karena kenapa? Karena kadang tuh orang ganggu, ada something yang ganggu kita. Karena pertama di rumah ya, di tempat-tempat yang familiar. Karena mereka tuh minta didoain. Buat Paris nih. Jadi waktu itu rumah gue tuh mati lampu. Ada satu sepupu gue itu, temen anak dari temen ibu gue nginep di rumah. Anak dari temen ibu gue. Iya. Nah, Ya berarti bukan saudara. betul, bukan. Nginep di rumah gue karena dia mau kuliah. Jadinya selama beberapa minggu nginepnya di rumah gue. Gitu. Karena ada tugas khusus gitu lah. Jadi harus datang ke Jakarta, nginep di rumah gue. Udah, gue sangat skeptis. Nih, penggambarannya dulu ya. Gue tuh kalau misalnya ada bunyi-bunyi, gue selalu mikirnya juga Positive thinking. lebih ke logis. Bukan positive thinking, tapi logisnya. Logis, Kayaknya ya. karena ini deh. Gitu. Ada Kalau itu positive AC thinking bocor tuh kayaknya karena kayak jadi ngasal gitu loh. Iya. Gitu. Kalau logis kan kayaknya karena Cari source-nya. something, karena Iya. something gitu kan. Jadinya kalau pada saat waktu itu lagi mati lampu, satu jalan gue mati lampu. Nah, Jalan rumah lu nih? Iya. Ini cewek yang nginep di rumah gua. Si cewek ini diyakini sama keluarganya tuh bisa ngelihat. Oke. Ibu gua pun percaya. Ngeliat makhluk halus ya maksudnya. Iya, ini anak indigo gitu lah. Iya. Gitu. Tapi tipis-tipis gitu loh. Kayak percaya, ibu gua pun percaya. Gua nggak percaya. Gitu. Sampailah suatu saat. Jadi gua tuh jadi percaya karena di confirm. Oke. Gitu. Jadi gua kan nggak ngerasa. Gua kan nggak ngebaca. Tapi kalau terjadi dan gua ternyata confirm ke orang lain dia Benar. bilang kayak gitu, ngerasa yang sama. Gue bahkan nggak, contoh, ya ini langsung ceritanya aja deh. Tapi itu establishnya dulu. Iya. Nah, akhirnya mati lampu nih. Kita semua di ruang tamu kan. Pintu depan itu kebuka karena buat masukin angin biar ada depan, gitu kan. Udah nih lama kita nyalain lilin di tengah, sama di ruang dapur gitu lah. Jadi ruang dapur sama ruang tengah gue tuh lumayan dekat. Ruang makan sama ruang Dapur. Enggak, ruang makan sama ruang tengah. Salah. Ini kuis ya. Kita disuruh nyari jawaban. Gue memang, Gimana ada apanya nih, pilihannya apa aja? gue memang kita bahas true crime ya, tapi jangan diuji. Tapi gak usah diuji. Pasti mau tamu kan? Maksudnya kita survei dulu ya. Sampai kemenatan. Pintu, Ruang living room, living room. ruang tengah, ruang makan. Ya, ada. Dapur di belakang lagi. Nih, ya. Nyalain lilin di ruang tengah sama Ruang tengah. Oh dapur. Ruang makan. Salah tuh. Rumah. kan berdekatan. Ya ini tapi berdekatan tapi di sekat tembok atau enggak nih? Enggak Enggak. Berarti kelihatan ya? Jadi kayak dari sini ke sebelah lah, Ya. gitu kan. Dah nyalain lilin kan. Udah kita ngobrol udah lama tuh. Mati lampunya udah dari sore kan. Udah kira either jam 10 atau jam 11. Udah mulai capek kan. Udah mulai mau tidur lah. Gitu kan. Gue tuh lagi gini. Ini persis kayak gini. Ini gua. Si cewek tuh posisinya di kamera. Oke. Gitu. Kita duduk seberang-seberangan. Pintu di sebelah kiri gue. Ngobrol, bercanda-bercanda sama keluarga yang lain. Terus gue bosan kan. Bosan gue apa? Kalau misalnya orang lihat lama terus bengong. Ngelamun. Gue ngelamun lah ke pintu. Ngelamun.
terus bengong, tidur ternyata tidur. Nah ini kapan selesai gue ceritanya? Iya silakan. Bangun, bengong, tidur. Sama aja. Apa cerita ketiga nih? Ketiganya harus lucu. Terus tiba-tiba jadi lama-lama gue baru nyadar, Cok, kok di kandang gue udah gak kelihatan. Kandang? Jadi ada kandang anjing itu. Kandang gue udah gak kelihatan. Kandang anjing. Selama ini tidak di kandang. Sorry nih, berarti takutnya jadi kebongkar. Kan. Dekat ya guys. Kandangnya gue udah gak kelihatan anjir. Gitu kan. Terus gue baru nyadar kayak gue gini-gini. Kandang lu itu di sebelah pintu. Kandang anjing. Kandang anjing tuh di depan. Jadi ini pintu. Jadi gue buat lihat kandang, pagar tuh kelihatan banget lain mata gue. Berarti di luar kandang anjing ya. Iya, jadi kelihatan banget itu di luar. Terus gue udah gak ada anjir. Terus gue gini-gini kan. Sampai gue mulai gini kan pernah gak sih kalau misalnya lagi ngelihat terus mata lu mulai ngelebarin biar sekeliling tuh mulai ngefokus gitu lah. Terus gue mulai ngefokus gitu kan. Gue ngeliat ada siluet orang hitam gede di setinggi pintu. Oh, nutupin pintunya berarti. Tapi siluet orang, jadi nggak black. Jadi siluet hitam. Jadi belakangnya tuh udah nggak kelihatan. Oh iya. Jadi siluet pintu orang itu. Nah gue kaget loh. Bener nggak sih Cok gitu kan. Terus udah lama nih gue ngeliatin deh. Karena buat ngeyakinin kan. Nggak kelihatan Cok gitu kan. Terus gue bengong. Kalau siap-siap. Gue takut itu butuh apa? Butuh apa? Ada yang bisa saya bantu. Kebetulan ini timeline-nya gue dapet bukunya. Belum jadi belum dapet bukunya. Timeline-nya belum. Itu dikat lagi cerita tadi. Jadi nggak nyambung. Terus gue ngeliatnya ke sana kan. Terus gue ngeliat ke si cewek. Terus gue kayak. Terus gue mata gue kan ngeliatin ke jadi gini kayak kasih tunjuk gitu. Terus si cewek kayak cuma gini. Wah, padahal ngantuk. Ini cerita horor gak lucu ya? Tadi lucu mulu, ganti lah. Boleh tuh jadi otak. Nah, itu salah satu momen. Terus di situ gue langsung keringet dingin. Aduh, benar Cok. Iya. Tapi berarti maksudnya asumsi lu si cewek itu mengerti kan bahwa itu ada sosok gitu. Tapi lu mastiin ya? Karena dia bisa ngeliat. Gimana caranya? Sampein. Enggak lah, ngapain? Gue diem aja keringet dingin. Gue cuma kayak duluan ya. Terus gue kayak apa tuh maksudnya kan itu gak ada kata-kata, gak ada konfirmasi bener. Siapa tahu si ceweknya sopan. Jadi pas lo nengok enggak ya. Nunggut aja ya. Lu salah membaca kode jadi. Atau dia kira lu mau masuk ya? Oh iya. Dia kira lu melototin dia, kenapa dia jadi cuma. Soalnya kan baru belum lama deket ya. Baru lupa kayak masih aku. Kayak gitu tuh terjadi di Twitter. Oh, ketemu bos Mas. Kalau iya. Itu bisa terjadi kalau pas di toilet aja kenapa? Mungkin karena lu kan intens kan, serem gitu, jadi lu ngebaca ekspresi ceweknya kayak serem gitu sebenarnya. Iya, dia sopan. Nggak berhasil nih. Masih itu, masih bisa. Kurang. Masih kebantah logika jadi ketawa-tawa gitu. Di komedi. Padahal gue serius. Nggak apa-apa. Salah, cerita horor di opini tengah malam tuh nih. Gak ada yang masuk ya. Kurang masuk skeptis. Itu sih. Gue ada pertanyaan terakhir deh. Iya. Lu karena udah ngintip tuh. Oh iya, buat Fedrian. Ya udah. Nah, coba jawab. Apa nih, Fed? Hal pertama yang kamu lakukan ketika melihat hantu? Kan skeptis. Ya tadi. Sih iya. Ada yang bisa saya bantu ya. Setelah dari sini sih gue ada yang bisa saya bantu sih. Siapa tahu hasil ya. Oke sih kayaknya. Ini juga bakal gue dapetin kayaknya. Pelajaran baru gue. Opini tengah malam. Ini dalam waktu dekat ini planningnya ada apa aja lagi? Share nggak? Waduh, kayaknya planningnya tidak begitu banyak ya planning itu. Ya sebenarnya tergantung ini sih. Oh, kalau nanti ini kelanjutannya. Kalau ini memang menghasilkan ya pasti kita akan develop Lanjutin. lebih banyak. Iya, benar. Topik-topik yang lebih banyak gitu sih. Itu salah satu plan kita lah, karena ini kan bisa dibilang belum ada kayaknya ya di Indonesia yang untuk temanya kartu, konspirasi. temanya konspirasi. Mungkin kita akan buat satu tema yang menarik. Berarti belum keluar namanya satu pertanyaan sosial dilema. Sosial dilema ini salah satu pertanyaan yang menarik sebenarnya di opini tengah malam dan belum banyak kita keluarin di kartu sosial di sini ya. TM Card kita kasih teaser aja. Contohnya nih, kalau seandainya penyembuh sel kanker ditemukan di orang yang kalian sayang, bayangin aja orang yang kalian sayang tuh apa? Siapa yang orang kalian sayang? Kalian memilih menyelamatkan orang yang kalian sayang, tapi dunia itu chaos karena kanker, atau kalian menyelamatkan orang banyak tapi orang yang kalian sayang meninggal? Dunia, maksudnya kemanusiaan. Iya, benar-benar dua-duanya kan. Iya, benar-benar dua-duanya. Kalau di Last of Us sih di orang yang disayang ya. Iya.
terjawab. Di beberapa game sih begitu, gue juga orang yang disayang ya. Siapa tuh kalau boleh tahu? Nah itu masih. Oh, kok nunjuk sih tadi? Aduh. Siapa tuh yang ada di belakang kamera? Gue sih juga orang yang gue sayang. Iya kan? Lu sama Bet? Gue waktu itu tergantung, gue udah pernah jawab. Gue jawabnya tergantung. Tergantung apa tuh? Kalau misalkan Gue lagi sayang siapa? Kalau misalkan udah tua, orang yang gue sayang. Nggak boleh negosiasi, nggak boleh negosiasi bro. Jadi nggak bisa ditebak nih. Masa kalau udah tua tetap ya udahlah lu. Iya kan udah tua, jadi gue bisa ngebujuk Kesian gitu. ya. Bisa dibujuk. Udah lah, udah tua. Mati aja ya. Bukan mati aja, itu kan juga Berkorban, berkorban. Iya. Iya. Sama sih, Faris pasti juga kan. Apa Bingung sih gue sebenarnya sih. Kayak Iya tuh. potensi untuk menghapus cancer tuh kayaknya Sangat menarik ini juga ya. sih. Iya. Karena Kayak kalau ngeliat gue kan juga kalau orang yang disayang tahu pasti orang yang disayang kayak ya udah gue lebih milih menyelamatkan dirinya. iya. Iya, apalagi dibayar. Iya. Kan bisa meninggal. Ikut asuransi dulu ya. Asuransi katanya. Berapa M? Katanya kalau misalnya dapat asuransi enggak Pe. Oh gitu. Enggak. Enggak ya. Oke. Katanya. Lanjut. Udah. Sudah, kita sudahi. Sudah. Sebelum semakin masuk ke jurang ya, kita sudahi. Yes. Buat teman-teman pokoknya jangan lupa cek OTM di mana aja. Di Shopee, OTM Card, dan kalau seandainya Opini Tengah Malam podcastnya itu ada di YouTube, Spotify dan platform lainnya lah. Mantap. Jangan lupa juga like ya, sama komen. Komen, boleh. Penasaran apa nih sama OPM? OTM. Oh, lu tahu singkatannya apa? Tahu. Gila, ini kita sudah tidak mau. Katanya kan. Oke, guys. Nanti minggu depan kita akan balik lagi. Suara gue udah gak bisa nih. Ini kayaknya berbahaya nih. Iya, ngomong. kita bakal balik lagi ya. Jangan lupa juga like. Gue aja deh. Kayaknya udah gak bisa ya. Familiar kayak pernah lihat di program sebelah. Iya. Ya jangan lupa like, share, nyalain lonceng ya, sama Apa ya? notifikasi. Bim ajarin deh Bim. Kalau closing itu gimana? Mas, tolong Mas. Coba, udah lama nih nggak pernah dengerin. Jangan Coba. dari gue. Ya udah. Ya. Nah, Siapa nih? Ya udah lu. Oke, jangan Ya. lupa like, subscribe, reload Games on Review di Binus TV channel, dan lupa share juga ke teman-teman kalian ya. Betul. Gila. Segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Bukan salah. Dari Reload Games on Review. Edward pamit. Nathan pamit. Bimo cabut. Adrian pamit. Faris cabut. Jangan lupa saksikan pakai kacamata Konspirasi. dan Enggak. dan Open minded. Open minded. See you next week. Bye bye. Bye.